Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rugaya. Saya dosen pada program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran guna memenuhi penilaian sertifikasi dosen tahun 2024. Video ini memuat penjelasan dan rekaman pembelajaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi fisika, yakni mata kuliah fisika dasar. Mata kuliah fisika dasar ini memiliki bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah fisika dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib dasar yang menjadi penunjang kompetensi utama dari lulusan program studi fisika. Olehnya, mata kuliah ini sangat penting untuk meletakkan dasar pemahaman bagi mahasiswa program studi fisika di tahun pertama perkuliahan. Peranan mata kuliah fisika dasar dalam pencapaian kompetensi lulusan terletak pada penanaman pemahaman dasar terkait aspek penguasaan pengetahuan dasar fisika yang menjadi kompetensi utama lulusan, di mana profil lulusan program studi S1 Fisika dituntut untuk memahami dan mengetahui konsep-konsep yang mendasari fisika klasik yang meliputi pemahaman berbagai aspek pada mekanika, yakni kinematika dan dinamika, berbagai aspek sistem banyak partikel, dan berbagai aspek interaksi dasar, yaitu gravitasi dan elektromagnetika sebagai kajian keilmuan dan terapan, dengan memanfaatkan perkembangan ipteks dan juga lulusan yang dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dan lintas disiplin serta mampu menegakkan etika dan integritas. Mata kuliah ini memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lanjutan lainnya, di antaranya mata kuliah mekanika, termodinamika, listrik magnet, elektronika, gelombang, medan elektromagnetik, dan fisika optik. Tujuan mata kuliah ini yakni tertuang dalam capaian mata kuliah di mana diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan konsep dasar mekanika, fluida, gelombang, dan listrik untuk memecahkan masalah fisika dasar sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan fisika, teori dan praktikum yang sesuai standar untuk kebutuhan pengembangan ilmu dan teknologi, serta mahasiswa mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap berbagai masalah fisika berdasar kemampuan pendekatan hukum-hukum alam. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada mata kuliah ini yaitu antara lain, pertama, mampu menjelaskan besaran, satuan, dan dapat menggunakan konsep-konsep vektor, metode pengukuran, dan banyaknya angka penting di dalam pengukuran. Kedua, mampu menyelesaikan dan menganalisis masalah kinematika dalam gerak 1 dan 2 dimensi. Tiga, mampu menggambarkan diagram gaya dan menerapkan hubungan gaya dan gerak untuk berbagai keadaan. 4. Mampu menjelaskan dan menyelesaikan konsep usaha dan energi. 5. Mampu memahami sifat persamaan serta energi pada gelombang mekanik. 6. Mampu menjelaskan tentang cahaya dan optik serta penerapannya pada alat-alat optik. 7. Mampu menjelaskan dan menghitung konsep fluida statis dan fluida dinamis. 8. Mampu menjelaskan hubungan panas dan perubahan temperatur serta perpindahan panas. Dan ke-9, mampu menjelaskan tentang hukum Ohm dan rangkaian listrik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah fisika dasar ini adalah: pertama, besaran, satuan, dan vektor. 2. Mekanika, dalam hal ini adalah kinematika, dinamika, usaha, dan energi. 3. Gelombang. 4. Optik. 5. Fluida. 6. Temperatur dan kalor. Dan ke-7 adalah arus dan rangkaian listrik. Perkuliahan selama 1 semester dilaksanakan seluruhnya secara langsung tatap muka dalam kelas. Model pembelajaran pada perkuliahan ini yaitu problem-based learning dan case-based learning. Dan metode pembelajaran yang digunakan adalah student-centered learning. Sistem penilaian didiskusikan dan ditentukan di awal pertemuan, yaitu pada kontrak perkuliahan.
Dalam kontrak perkuliahan tidak hanya disampaikan mengenai hal-hal terkait toleransi keterlambatan, pokok bahasan mata kuliah dan lain sebagainya, tetapi juga aturan dan bobot penilaian disampaikan secara terbuka. Secara lengkap semuanya sudah tertuang dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah fisika dasar. Baik, bagian video selanjutnya akan menampilkan rekaman singkat dari aktivitas mengajar yang saya lakukan, yang dalam hal ini akan memunculkan aktivitas pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai materi kinematika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Jadi bisa menerima materi hari ini dengan baik. Baik, pada mata kuliah fisika dasar kali ini kita masuk minggu ketiga ya, minggu pertemuan ketiga. Nanti kita akan membahas mengenai kinematika ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kinematika ini, saya mau bertanya sama kalian, kira-kira siapa yang bisa memberi apa ya, siapa yang bisa, kemarin kita sudah belajar apa gitu, coba ada ya. Oke, silahkan Dwi. Kemarin kita belajar tentang vektor. Yang itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, adapun operasi vektor itu terbagi menjadi perkalian vektor, penjumlahan vektor, dan pengurangan vektor. Kalau perkalian vektor itu terbagi dua, ada perkalian silang dan perkalian titik. Oke, baik. Terima kasih Dwi ya. Jadi minggu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tentang vektor. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dwi bahwa vektor itu dia memiliki nilai dan arah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya dari kemarin kita sudah membahas tentang vektor, sekarang kita masuk ke kinematika ya. Jadi di kinematika ini juga kita mau berbicara tentang gerak ya, gerak benda, dan kita bahasnya dengan besaran vektor ya, nanti berhubungan dia dengan besaran vektor. Nah, pada perkuliahan ini kemampuan yang diharapkan bahwa mahasiswa mampu menyelesaikan dan menganalisis masalah kinematika dalam gerak 1 dan 2 dimensi. Kemudian indikatornya yaitu ketepatan menjelaskan besaran-besaran gerak pada kinematika, kemudian ketepatan memahami gerak 2 dimensi khususnya gerak peluru dan gerak melingkar. Nah, selanjutnya apa itu kinematika? Siapa yang bisa jelaskan apa itu kinematika? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa kinematika itu adalah kita membahas mengenai gerak. Jadi kinematika ini merupakan salah satu cabang ilmu dari mekanika. Nah, dia berbicara tentang gerak tanpa memperhatikan benda itu bergerak. Mengapa benda itu bergerak atau penyebab benda itu bergerak. Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak kalau benda itu berpindah dari posisinya ya, atau berubah terhadap acuannya. Jadi misalkan ya, sekarang saya berdiri di sini. Nah, acuannya itu adalah laptop ini misalkan ya. Kemudian saya merubah posisi saya, akan bergeser ke sini. Nah, tadinya saya dekat di sana ya, kemudian saya pindah di sini. Jadi laptop sebagai acuannya, kemudian saya tadi saya dekat dengan laptop, sekarang saya jauh dari laptop, berarti saya itu dikatakan bergerak, gitu ya, karena saya merubah posisi saya dari titik acuan. Nah, karena di sini kita berbicara tentang gerak, jadi perlu kita bahas di sini besaran-besaran apa saja sih yang ada di gerak. Nah, ini adalah besaran-besaran gerak. Yang pertama yaitu ada posisi. Ya, posisi itu adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat. Nah, jadi bisa dilihat di atas, ini ada koordinat ya, sumbu koordinat 3 dimensi, ada X, Y, dan juga Z. Nah, posisi adalah vektor, jadi posisi ini dia merupakan besaran vektor yang berpangkal dari pusat koordinat ke lokasi benda. Jadi kalau kita gambarkan koordinatnya seperti ini X, Y, Z. Nah, ini adalah pusat
koordinat. Sedangkan misalkan kalau di sini ada suatu benda, ini ada benda. Nah, posisinya itu di mana? Jadi kita tarik dari pangkal sini, dari pusat koordinat. Jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, ini merupakan, kita namai dia sebagai vektor R. Jadi posisi benda A berada di R, ya, di R, di suatu titik koordinat. Nah, ini pusat koordinat kita tuliskan sebagai 0, 0, 0. Ya. Nah, kemudian R ini nilainya berapa? Nah, R ini adalah kan dia merupakan sebuah vektor, dia adalah vektor posisi. Jadi kita bisa tuliskan di sini komponen vektornya adalah XI ditambah YZ ditambah YJ ditambah ZK. Ini adalah komponen vektor R, ya. Oke. Nah, selanjutnya besaran gerak berikutnya ada yang namanya perpindahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi kalau misalkan ya, seperti gambar di atas, ada dua buah benda, benda A dan benda B. Ya, ada benda A dan juga benda B. Kemudian yang garis putus-putus itu adalah lintasannya. Jadi benda berpindah dari posisi A ke posisi B melalui lintasan yang garis putus-putus itu. Nah, kemudian kita mau mencari berapa perpindahan benda tersebut. Nah, ternyata perpindahan benda tersebut ditunjukkan oleh vektor delta R21 tersebut. Nah, jadi delta R21 ini adalah perpindahan benda dari posisi R1 ke R2, ya. Jadi ini bisa kita tuliskan delta R21 posisi akhir dikurang posisi awal dibagi dengan waktu, ya. Oh, mohon maaf. Delta posisi akhir dikurang posisi awal. Ya, ini adalah perpindahan benda. Ini adalah perpindahan. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal. Oke. Jadi yang kita lihat di perpindahan ini, yang kita lihat hanya posisinya, ya. Kita fokus di posisinya, posisi akhir dan posisi awal. Kita tidak melihat lintasannya. Nah, kemudian besaran gerak berikutnya itu adalah jarak tempuh. Jarak tempuh itu adalah jarak sebenarnya yang ditempuh oleh benda ketika bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Ya, jadi tadi kalau perpindahan kita tidak melihat lintasannya, tapi kalau jarak tempuh yang kita lihat adalah lintasannya. Kalau kita lihat di gambar, itu dari suatu kota, ya, dari kota A ke kota B. Dia memiliki lintasan. Di situ ada lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3. Jadi dia menempuh lintasan 1, 2, 3. Nah, besar jarak tempuh oleh benda tersebut itu otomatis berbeda karena lintasannya berbeda. Ya. Nah, besaran berikutnya ada kecepatan rata-rata. Jadi kalau kita berpindah dari posisi satu ke posisi satunya, itu kita pasti memiliki kecepatan, ya. Disebut juga kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu benda itu melakukan perpindahan. Nah, jadi bisa kita tuliskan kecepatan rata-rata itu V sama dengan besarnya perpindahan delta R per delta T. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata, di mana delta R-nya ini kita tuliskan delta R tadi R2 dikurang R1, ya. T R2 dikurang R1 per T2 dikurang T1. Akhir dikurang dengan T awal. Nah, ini di pertemuan 1 sudah kita jelaskan, ya, bahwa kecepatan itu satuannya apa? Ada yang ya, oke, meter per sekon, ya. Itu adalah satuan dari kecepatan. Oke, kemudian besaran berikutnya, kelima, ada laju rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata ini dia merupakan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Selanjutnya ada di sini namanya laju rata-rata. Nah, laju rata-rata ini dia rasio antara jarak tempuh dengan waktu. Jadi dia
rasio antara jarak tempuh. Jadi lintasan ya, panjang lintasan yang ditempuh benda dibagi dengan lamanya benda itu berpindah atau waktu yang dibutuhkan benda itu berpindah. Nah, laju rata-rata kita tuliskan sebagai S per T. Ya, atau S per delta T. Oke, perubahan waktu. Nah, selanjutnya ada kecepatan sesaat. Nah, kalau tadi ada kecepatan rata-rata, ini ada juga kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat ini dia merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil. Jadi kalau benda berpindah melalui satu lintasan ya. Jadi misalkan kita dari rumah ke kampus itu melalui satu lintasan tertentu, misalkan kayak gini. Ya, misalkan dari sini ya, kita berpindah dari titik A ke titik B. Nah, jadi ini selang waktu kecil ya, jadi selama perpindahan benda ini melalui lintasan, kita ambil jarak T-nya itu sekecil mungkin hingga T-nya menuju 0. Jadi misalkan kita hitung kecepatan di sini. Ini kecepatan V1. Kemudian di sini lagi V2. Di sini lagi V3 sampai di titik sini. Nanti terakhir kita hitung totalnya, itu adalah kecepatannya V rata-rata ya. Jadi kalau kecepatan sesaat ini kita menghitung kecepatan benda pada selang waktu tertentu atau pada selang waktu yang sangat-sangat kecil. Jadi delta V sama dengan, kita bisa tuliskan V sama dengan delta R per delta T itu sama dengan, karena T-nya sangat kecil, jadi limit T menuju 0, jadi bisa kita tuliskan ini delta R delta T bisa kita tuliskan menjadi dr dt. Jadi V sama dengan dr dt. Ini untuk kecepatan sesaat ya, selang waktu yang sangat kecil. Nah, jadi vektor kecepatan ini sendiri dia memiliki komponen-komponen dalam arah sumbu koordinat. Jadi sama seperti ini tadi, posisi ini adalah komponen posisi R, komponen vektor R. Nah, sekarang kalau kecepatan, karena kita punya ini tadi ya, V sama dengan dr dt, ini kita bisa tuliskan menjadi dx dti ditambah dy dtj ditambah dz dtk. Nah, ini adalah komponen vektor, di mana dx dt itu bisa kita tuliskan sebagai vxi ditambah vyj ditambah vzk. Nah, ini adalah komponen kecepatan. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung besar kecepatan benda, itu bisa kita tuliskan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, ini adalah besar kecepatan benda. Nah, selanjutnya ada besaran berikutnya ada laju sesaat. Nah, laju sesaat ini dia merupakan besar kecepatan sesaat ya. Jadi besar kecepatan sesaat. Jadi ini tadi kecepatan sesaat dalam besaran skalar ini itu adalah disebut juga sebagai laju sesaat. Laju sesaat. Nah, ingat di sini ada peringatan ya bahwa besarnya kecepatan rata-rata itu tidak sama dengan laju rata-rata, tapi laju sesaat itu sama dengan kecepatan sesaat. Oke, jadi bisa kita tuliskan V sama dengan laju sesaat delta S per delta T. Nah, kemudian besaran berikutnya. Jadi karena adanya jadi benda bergerak ya, berpindah, berarti di situ ada kecepatan. Nah, kalau ada kecepatan berarti benda tersebut mengalami percepatan ya. Jadi benda tersebut mengalami percepatan. Nah, percepatan di sini itu adalah percepatan rata-rata yang merupakan perbandingan antara perubahan kecepatan dengan lama kecepatan benda tersebut ya.
Jadi bisa kita tuliskan percepatan rata-rata itu adalah A sama dengan, jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Delta V, delta T. Ya, dimana ini bisa kita tuliskan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Nah, tadi satuan kecepatan adalah meter per sekon. Sekarang kalau satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah percepatan rata-rata. Jadi sama kayak kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata ini juga dia memiliki percepatan sesaat. Jadi kalau kita mengambil T yang sangat kecil, kita bisa mendapatkan percepatan sesaat dari suatu benda. Percepatan sesaat ini jadi dari percepatan tadi sama kayak definisinya sama kayak kecepatan tadi ya. Jadi A sama dengan dv dt karena kita mengambil kecepatan dalam T yang sangat kecil. Jadi percepatan sesaat menjadi A sama dengan dv dt. Baik, jelas ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal biar lebih jelas lagi bagaimana kita ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada soal posisi sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan. Jadi posisi benda itu berada pada di R sama dengan 3I dikurang 5T J ditambah 2T pangkat 2 K meter. Nah, sekarang kita mau menghitung kecepatan rata-rata benda antara T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5J ditambah 50 K. Satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata benda itu minus 5J ditambah 50 K meter per sekon. Kalau kita buatkan grafik kecepatannya, kita bisa lihat ini Y, J, Y, Z. Nah, dia berarti bergeser ke kiri ya. 1, 2, 3, 5. Kemudian anggaplah di sini 10. Berarti vektor kecepatannya adalah ke arah sini ya. Minus 5 ditambah 10 meter per sekon. Oke. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Siapa yang bisa mengerjakan di depan? Saya dikerjakan dulu di kertasnya. Ayo. Siapa yang bisa? Bisa? Wih. Jadi ini yang ditanyakan adalah percepatan sesaat. Oke. Oke. Ya, jadi jawabannya sama tidak? Ada yang beda? Coba, ada cara lain? Silakan, kayaknya Ros sudah selesai ini. Silakan Ros.
Ya, silakan. Jawabannya berbeda ya. Jadi kalau ini tadi jawabannya dia selesaikan dulu saat kecepatan di T sama dengan 5 sekon, kemudian dicari percepatannya. Nah, kalau Ross ini ada cara lain. Kalau Ross dia mencari dulu percepatan di sembarang waktu ya, sembarang waktu, kemudian saat T sama dengan 5 sekon. Nah, ini dia masukkan percepatan saat T sama dengan 5 sekon. Nah, diperoleh 100 I meter per sekon kuadrat. Gak apa-apa ya. Jadi ini ya, jadi kita cari dulu percepatan sembarang waktu, kemudian kita masukkan percepatan saat T sama dengan 5 sekon ya. Sesuai pertanyaan, berapakah percepatan sesaat benda saat T sama dengan 5 sekon? Oke, baik ya. Sudah mengerti ya semuanya? Oke, nah baik. Jadi perkuliahan kita untuk kinematika sampai di sini ya. Sampai di sini, nanti insya Allah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jadi sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Rizka, silakan. Kesimpulan pada perkuliahan ini itu yang adalah kinematika yang mulai dari makna tanpa memperhatikan tujuannya. Misalnya gerak, posisi, pindahan, jarak tempuh, kecepatan berkata, laju berkata, laju sesaat, kecepatan dan kecepatan sesaat. Oke, baik, terima kasih Rizka ya. Oke, itu tadi jadi itulah besaran-besaran gerak yang kita pelajari dalam materi kinematika hari ini ya. Terima kasih banyak semuanya untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pertemuan minggu depan dan kita membahas mengenai gerak melingkar dan juga gerak peluru ya, materi kinematika berikutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikian tadi rangkaian video pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.